menjadi kegiatan yang menyenangkan dan memang kalau saya boleh berkomentar bahwa bisnis-bisnis makanan online ini makin banyak ya seiring dengan bertambahnya atau laju pandemik yang belum selesai. Jadi bisnis makanan online mulai minuman, mulai makanan ringan, mulai makanan berat, frozen food dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya saya memilih tema ini untuk kita bahas bersama. Dan sebetulnya apa yang kita makan ini sebetulnya nggak jauh-jauh dari apa yang kita rasakan loh Bapak Ibu. Jadi saya memilih pengaruh stres terhadap pola makan dan obesitas. Saya akan memulai dengan tulisan ini ya. Ini tulisan dari sebuah koran internasional, koran di ASEAN ya, yang mengatakan bahwa kegemukan atau obesitas ini bertambah di negara ASEAN ya. Ini salah satu gambar yang mereka unggah tentang kondisi obesitas ya, terutama pada orang-orang ASEAN. Kalau kita lihat di sini mirip orang Indonesia ya, tapi sebetulnya yang ada di dalam foto ini adalah orang Malaysia. Gitu. Kalau kita lihat di area ASEAN ya, memang Malaysia ini adalah negara dengan jumlah kasus obesitas yang paling banyak di ASEAN. Ya kalau mungkin Bapak Ibu sering ke Kuala Lumpur ya, sering ke KL, sering ke Penang, sering ke Malaka dan lain sebagainya, kita lihat memang populasi orang-orang di Malaysia itu cenderung gemuk ya, obes gitu. Dan kemudian diikuti dengan negara Melayu yang lain yaitu Brunei, Thailand. Indonesia ada di urutan keempat. Jadi bukan berarti kita merasa aman ya karena keempat ini kalau populasi Indonesia yang hampir 300 juta ya dengan 7% obesitas, kalau 300 juta itu berarti sekitar 21 juta Bapak Ibu. Sekitar 21 juta orang di Indonesia ini mengalami obesitas. Ya, ini di ASEAN. Lalu bagaimana di Indonesia? Saya mengambil data dari riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada riset ini, risetnya tahun 2018, pada tahun 2018 ternyata angka yang berhasil dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan 13,6% ya. Orang-orang Indonesia yang berusia lebih dari 18 tahun itu mengalami obesitas. Overweight lebih berat badan lebih. Sedangkan yang obesitas lebih banyak lagi ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita jumlahkan antara yang overweight dan obesitas ini 30% lebih. Dan rasanya mungkin 2020-2021 tahun lalu rasanya akan ada kecenderungan yang meningkat lebih tajam ya karena adanya pandemik dan Kementerian Kesehatan belum melakukan lagi riset kesehatan dasar pada tahun berikutnya. Jadi ini menjadi sesuatu keprihatinan ya kalau misalnya 30% overweight dan obes dari 300 juta itu berarti ada 90 juta orang yang punya postur tubuh ya, postur tubuh kalau saya bilang ya, postur tubuh yang lebih berat daripada normal. Nah, ini adalah perbandingan tiap provinsi pada tahun 2018. Kita lihat memang yang paling tinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara ya, grup Manado, Gorontalo dan lain sebagainya ya. Kemudian diikuti DKI Jakarta ya, dan seterusnya. Kita lihat Jawa Timur. Jawa Timur ini ternyata jajaran ya, hampir jajaran dengan angka rata Indonesia. Sedikit lebih tinggi dari angka rata obesitas di Indonesia. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Berikutnya adalah saya akan memperkenalkan istilah baru ya, obesitas sentral atau central obesity. Central obesity ini kayaknya saya sendiri juga harus berkaca ini. Jangan-jangan saya ini central obesity. Jadi kalau central obesity itu yang gendut bagian perutnya saja. Jadi sentral itu kalau di badan kita itu mewakili pusar kita, nggih Bapak Ibu. Udel kita ya. Jadi gemuknya di sekitar pinggang, di sekitar perut. Ya. Kasusnya pada tahun 2018 lebih banyak ya kalau kita lihat di sini. Jadi kalau kita jumlahkan yang tadi 30, yang central obesity 31. Jadi ini menjadi sebuah apa ya? Pemikiran buat kita semua ya. Bagaimana caranya gitu. Bagaimana kita paham dengan kondisi-kondisi seperti ini karena ini akan berpengaruh dalam kondisi kesehatan kita. Kita lihat di sini
Apa sih penyebab obesitas ya? Memang kebanyakan adalah orang-orang Indonesia kurang suka mengkonsumsi buah dan sayur. Jadi hampir 100% kurang konsumsi buah dan sayur. Jadi buah dan sayur itu memang belum menjadi makanan utama kalau di kalangan orang Indonesia. Kemudian 1 dari 3 orang Indonesia kurang melakukan aktivitas fisik. Ya ini tadi yang kelompok mager ya, kelompok malas gerak, kelompok rebahan ya. Mungkin termasuk saya ya, kalau hari Sabtu Minggu ini nggak ada kegiatan ya ujung-ujungnya rebahan gitu ya Bapak Ibu, nonton TV, nonton Netflix, menyelesaikan serial drama Korea, menyelesaikan serial-serial di WTV ya, ini yang lagi booming ya. Nah, ini akan menjadi pemikiran kita bersama. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat nggih kasus ini ya? Kasus anak dengan obesitas yang berat ya. Kasus obesitas yang berat ini kemarin laporan kasusnya dari kabupaten atau provinsi Jawa Barat ya Bapak Ibu. Jadi berat badannya lebih dari 200 kg dan dia kesulitan bergerak, kesulitan untuk mengendalikan makannya. Dan pada saat itu ini sempat menjadi sorotan di Indonesia ya. Ternyata anak ini banyak mengkonsumsi mie instan dan makanan-makanan yang lain yang akhirnya membuat dia menjadi seperti ini. Nah, kita sudah tahu bahwa orang dengan obesitas atau kegemukan ini akan sangat beresiko untuk mengalami berbagai macam penyakit fisik ya. Ada diabetes tipe 2, kemudian ada penyakit jantung koroner, ada beresiko menjadi stroke, hipertensi, kolesterol tinggi, kemudian penyakit empedu ya, ini hati, penyakit liver dan empedu, kemudian perlemakan hati, termasuk kanker ya, kanker, osteoartritis karena lututnya tidak mampu menahan berat badannya, atau mungkin sleep apnea yang kita pikir itu ngorok-ngorok biasa, ternyata di tengah perjalanan tidur orang itu mengalami kesulitan untuk bernafas. Jadi ini adalah resiko-resiko untuk orang-orang yang mengalami obesitas, resiko kesehatan fisik. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu di situ ada kalkulator atau Bapak Ibu memegang HP ya, kita akan coba berhitung ya Bapak Ibu. Jenengan ini sekarang posisi indeks massa tubuhnya ada di posisi mana? Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama adalah identifikasikan tinggi badannya jenengan. Tinggi badannya berapa? Jadi kalau tinggi badannya 155, kalau dalam meter menjadi 1,55 nggih. Nah, coba dihitung 1,55 ini dikuadratkan. Dapatnya berapa? Nggih. Sudah? Kita berhitung. Kita coba mengukur indeks massa tubuh kita ya. Kebetulan tinggi saya 164. Jadi 164 dikuadratkan gitu. Sampun? Kalau sudah dikuadratkan, kita akan menghitung berat badan kita dibagi tinggi badan dikuadratkan. Jadi cara mengukur indeks massa tubuh sebetulnya cukup mudah ya. Cuman perlu kalkulator saja. Jadi berat badan kita saat ini, contohnya kalau berat badannya jenengan 55 dibagi tinggi badannya misalnya 155 kuadrat. Dapatnya berapa? Sampun, sedaya? Sudah semua? Sudah mencoba menghitung? Ya, sampun nggih. Nah, hasil hitungan Bapak Ibu ini namanya adalah indeks massa tubuh. Ya. Indeks massa tubuh kita bisa lihat di tabel yang ini Bapak Ibu. Angka hasil pembagian dari berat badan per tinggi badan kuadrat dapatnya berapa? Ini yang dicontohkan di sini seseorang dengan berat badan 90 kg dengan tinggi 165 cm atau 1,65 meter dikuadratkan dapatnya adalah 33. Nah, kalau kita lihat 33 ini termasuk sudah dalam kategori obesitas. Obesitas sedang. Ya. Obesitas sedang. Jadi indeks massa tubuh orang ini masuk dalam kriteria obesitas sedang. Nah, posisi Bapak Ibu berada pada posisi mana? Tidak perlu di-share. Ini untuk catatan diri kita sendiri, ya. Baik. Kemudian
Sebetulnya apa saja sih penyebab obesitas? Tadi kita sudah tahu dampak dari obesitas ya, dampaknya adalah ke kondisi kesehatan fisik terutama. Jadi penyebab obesitas sebetulnya ada 4 kelompok, nggih, Bapak Ibu. Yang pertama adalah genetik. Jadi mungkin jenengan menyadari ya di keluarga besar badannya besar-besar seperti itu. Ya, jadi mungkin secara genetik sudah diturunkan mungkin sejak dari kakek nenek atau nenek moyang sebelumnya memang sudah perawakannya adalah perawakan yang besar seperti itu. Kemudian problem yang kedua ini yang sering saya hadapi dalam praktek saya sehari-hari, yaitu problem masalah psikologis. Ya, problem masalah psikologis. Dan kemudian ada pola hidup ini sedentary lifestyle. Ini pola hidup yang mager. Pola hidup yang banyak tidak bergerak, kurang gerak ya. Ini seringkali juga akan berhubungan dengan masalah-masalah psikologis, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian kebiasaan makan ya atau lifestyle pola makan ya terkait dengan pola makan. Coba Bapak Ibu lihat buka aplikasi Gojek atau aplikasi GoFood atau aplikasi Shopee Food atau aplikasi Instagram atau aplikasi yang lain gitu. Coba jenengan amat-amati bahwa makanan-makanan yang sebagian besar dijual secara online ini adalah makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak, ya, dan tinggi garam. Ya, nanti kita akan bahas gitu. Kenapa yang dijual itu adalah makanan-makanan yang seperti itu. Dan kita lihat memang kalau yang saya ingat tahun lalu itu kopi-kopi yang rasa-rasa gitu ya. Rasa yang dulu pernah ada, kopi tak bisa kelain hati, kopi janji jiwa dan lain sebagainya. Saya bukan penggemar kopi sebetulnya Bapak Ibu, tapi saya sempat mencoba beberapa merek ya. Dan rata-rata rasanya manis banget. Benar nggak? Rasanya manis banget ya. Jadi seperti kalau kita membuat rasanya tidak seenak itu karena memang sugar atau takaran gula yang dimasukkan dalam minuman itu mungkin lebih banyak dari apa yang biasa kita gunakan. Gitu. Nah, sedangkan untuk kategori normal untuk indeks massa tubuh ada di angka 25 Bapak Ibu. Sekarang kita berhitung lagi. Jadi sebetulnya berat badan Bapak Ibu yang ideal dengan IMT 25 itu ada di berapa kilogram? Jadi tinggi badan yang kuadrat tadi dikalikan 25. Itulah berat badan ideal yang harusnya Bapak Ibu capai. Gitu ya. Jadi kalau saya tinggi badannya saya ini nyoba berhitung ya 1,64 kali 1,64 kali 25. Maka berat badan saya maksimal itu harus di angka 67. Harus tidak boleh lebih dari 67. Jadi itu cara kita menjaga supaya kita tahu di berat badan maksimal mana kita perlu mengendalikan makan dan konsumsi sesuatu yang kita masukkan ke mulut kita ya. Saya lanjutkan. Nah, lalu apa kaitannya dengan stres? Sebelum kita bicara tentang hubungan makanan dengan stres, saya akan sedikit mengupas tentang stres ya. Stres itu sebetulnya adalah sebuah respon Bapak Ibu. Stres itu sebuah kondisi ya. Sebetulnya stres itu bukan penyakit. Jadi kalau saya mengatakan kepada pasien-pasien saya, kamu stres itu sebetulnya bukan diagnosis penyakit gitu. Karena stres itu adalah sebuah respon terhadap perubahan. Jadi perubahan apa? Apapun gitu. Misalnya nih perubahan cuaca. Perubahan cuaca itu sebenarnya bikin kita stres ya. Jadi untuk orang-orang yang tidak tahan dingin, perubahan cuaca ini jadi sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Atau perubahan yang menyenangkan, jenengan baru pindah rumah. Rumahnya yang biasanya 100 meter persegi, tipe 100, kemudian pindah ke tipe 200. Itu menyenangkan. Tapi ternyata untuk merawat rumah 200 meter persegi itu sesuatu yang berat ya, dan itu menjadikan kita berespon terhadap perubahan itu. Dan saya melihat bahwa Tuhan itu sudah menciptakan kita dengan sebuah mekanisme keseimbangan. Jadi Tuhan itu memberikan kemampuan kita untuk menyeimbangkan diri dengan perubahan. Nah, ketika kita berusaha menyesuaikan diri, ketika kita menyesuaikan keseimbangan kita, disitulah kita merespon yang namanya stres, ya, Bapak Ibu. Jadi kita sepakat bahwa stres ini bukan penyakit, ya. Kamu stres, belum tentu stres yang dimaksud itu adalah stres penyakit. Gitu. Baik, kita lanjutkan.
Nah, mungkin nggak sih kita hidup tanpa stres? Kok kelihatannya indah gitu ya? Oh, indahnya hidup tanpa stres gitu. Ini saya ambil sebuah gambar tentang kurva stres ya. Kita lihat di sini, kalau kita hidup dengan tekanan yang rendah, ya, kita hidup dengan tekanan yang rendah, maka performan kita ya performance itu apa yang kita tampilkan ya, apa yang kita tunjukkan ya, keberfungsian kita itu performance ya. Kalau kita merasakan tekanan yang rendah, maka performance kita juga akan rendah gitu. Jadi ternyata orang yang tidak punya stres sama sekali itu sebetulnya orang yang tidak terlalu produktif, orang yang tidak terlalu berfungsi. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, bangun tidur, makan, sarapan sudah tersedia, kemudian nonton TV channelnya ada 100 macam, semua tersedia gitu ya. Kemudian habis itu bubuk siang habis itu sore snack, jajan, kemudian maghrib tidur gitu ya. Tengah malam bangun lagi, melanjutkan atau ngegame dan lain sebagainya. Bisa kita bayangkan kalau hidup kita seperti itu rasanya kan tidak stres ya, tapi tidak produktif juga gitu. Ya, jadi untuk kondisi yang stres yang rendah, maka performanya juga akan rendah. Nah, ternyata pada stres yang optimal, sekali lagi, stres yang optimal itu justru akan membuat performa kita berada pada kondisi puncak. Gitu. Jadi ternyata untuk menghasilkan performa yang baik, untuk menghasilkan performa terbaik, kita butuh stres. Gitu. Stres dengan kadar optimum. Ya, optimum itu kalau kita lihat di sini kan tengah-tengah nggih, Bapak Ibu. Optimum itu kalau dikategorikan ringan sedang berat itu ada di stres yang sedang gitu. Stres yang membuat dia menjadi lebih baik dalam keberfungsiannya, lebih produktif gitu. Tapi ketika stres ini menjadi sesuatu yang berat ya, stres berat, misalnya nih, zaman Covid tahun lalu ya kita ingat kita sendiri sakit, kita kehilangan keluarga terdekat, kita sulit mendapatkan obat, kita sulit mengakses rumah sakit, itu stres yang berat untuk semua orang gitu. Maka disitulah kita akan menurun kembali performanya. Produktivitas kita menurun kembali gitu. Kita jadi cemas, kita jadi depresi, kita jadi nggak bahagia gitu. Ya, jadi ternyata tidak ada stres sama sekali maupun kebanyakan stres itu justru membuat kita jadi kurang sehat. Pada level stres yang optimal, kita akan tampil dalam kondisi yang terbaik. Ini kita samakan persepsi dulu ya. Jadi ternyata dalam hidup kita butuh stres. Nah, ternyata stres itu nggak hanya stres yang baik saja, tapi ada juga stres yang kurang baik. Ini saya akan memperkenalkan dua istilah gitu ya. Untuk stres yang baik kita menamakan eustress. Contoh nih, contoh. Kalau jenengan sekolah pasti ada ujian, nggih? Dan kalau kita sudah melampaui ujian, kita berada pada level berikutnya. Ini sebetulnya ujian adalah stresor yang baik, kondisi stres yang baik. Gitu. Kemudian menikah dari yang kita hidup sendiri, kemudian kita hidup berpasangan. Ya, menikah itu bisa jadi sesuatu stres yang baik gitu. Kalau biasanya kita melakukan aktivitas sendiri, sekarang sudah ada temannya. Jadi akhirnya kita jadi lebih optimal, lebih bersemangat, lebih termotivasi gitu. Kemudian mendapatkan pekerjaan. Mendapatkan pekerjaan ini juga mengubah status kita, nggih Bapak Ibu. Mengubah status dari yang jobless, pengangguran banyak acara, jadi orang yang banyak acara beneran tapi nggak nganggur gitu ya. Jadi mendapatkan pekerjaan ini adalah kondisi stres yang baik. Termasuk masuk kuliah ya, diterima di perguruan tinggi yang baik, kemudian mendapatkan gelar baru, kemudian kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Termasuk di sini saya contohkan adalah menang lotre gitu ya. Menang lotre ini antara eustress dan distress gitu, karena menang lotre ini kita dapat uang banyak, tapi kemudian kadang kita bingung, ini uangnya mau diapain ya? Ternyata di balik kemenangan lotre kita sudah banyak keluarga kita yang menanti, minta bagian, minta jatah. Jadi itu ternyata tidak selalu berujung baik, tapi juga bisa berujung kurang baik gitu. Yang disebut distress. Ya, distress itu adalah kondisi stres yang kurang baik. Misalnya tekanan pekerjaan, ya, jauh dari keluarga. Pada saat kita isoman gitu ya, kita nggak bisa bertemu anak kita tidak bisa bertemu pasangan kita, atau mungkin isolasi di rumah sakit ya, hanya bisa video call dengan keluarga kita ya.
Yang biasanya kita mengantar anak kita tidur, ya, ngeloni, bahasa Jawanya ngeloni, mengantar tidur anak kita tidak bisa melakukan itu. Termasuk distres itu adalah penyakit fisik. Ketika kita terdiagnosis penyakit tertentu, itu membuat kita menjadi distres. Jadi kalau kita mau kategorikan, stres itu ada 4 sebetulnya. Nggak jauh-jauh dari 4 ini. Yang pertama adalah tekanan, yang kedua konflik. Saya pilih dia atau dia ya, gitu. Ya, ternyata misalnya nih kalau ada perempuan ditembak sama 2 laki-laki, harus pilih yang mana, itu sebuah stres juga. Gitu. Atau konflik ini. Ini saya tes SBNMPTN, saya diterima di FK UNER, tapi saya juga diterima di ITS Teknik Elektro. Gitu. Orang tua saya menginginkan saya jadi dokter, tapi saya sendiri tidak suka jadi dokter, saya sukanya di bidang teknik. Itu konflik. Konflik itu sesuatu yang selalu berpasangan, Bapak Ibu. Berpasangan sama-sama enak, berpasangan sama-sama nggak enak, atau berpasangan enak nggak enak, gitu. Misal nih, enak nggak enak itu misalnya gini, saya punya miom, ini kasus pasien saya ya, saya punya miom, kalau saya operasi, miom saya sembuh, diangkat, tapi saya takut, tapi kalau saya enggak operasi, saya sementara merasa aman, tapi bleeding terus. Itu konflik. Konflik antara enak nggak enak, gitu ya. Kemudian frustasi. Frustasi ini kalau kita punya keinginan yang sangat menggebu-gebu, tapi ternyata kita terhalangi oleh sesuatu untuk mencapai keinginan itu. Itu namanya frustasi. Gitu. Sedangkan krisis itu sebetulnya adalah kondisi tekanan konflik frustasi yang mendadak dengan level atau intensitas yang hebat, berat, dan membuat kita ya otomatis langsung down gitu ya. Misalnya COVID. COVID ini di awal-awal tahun 2020 ini menjadi krisis buat kita semua. Krisis buat kami. Mencari masker susah, mencari APD susah ya Bapak Ibu. Swab mahal sekali, itu krisis buat kita semua ya. Ini macam dari stres. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu berefleksi dengan pilihan ini. Pilihan ini. Coba dihitung. Dari opsi-opsi yang saya tampilkan ini, kira-kira yang mana saja yang membuat Bapak Ibu stres? Karena ada orang yang mungkin ditolak atau dibohongi nggak terlalu stres, biarin aja gitu. Tapi ada orang yang dibohongin, ditolak, dia jadi sangat stres banget gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau berhitung, bisa pikiran negatif tentang diri sendiri. Oke, 1, masalah teman atau pacar. 2, penolakan enggak, masalah kesehatan keluarga. 3, pertengkaran, biarin, biar aja bertengkar. Masih 3, aktivitas terlalu padat. 4. Kira-kira berapa poin yang Bapak Ibu rasakan yang membuat Bapak Ibu stres? Boleh sambil dibaca-baca dulu, saya beri kesempatan 1 menit. Saya mau nyalakan kipas angin sumuk. Ampun, nggih? Ya, baik. Nah, lalu hubungannya apa gitu? Dari stres kok ke makan ya? Kok larinya jauh banget gitu ya? Dari hati ke makan, ke mulut, ke perut gitu ya. Ternyata ada 4 mekanisme Bapak Ibu. 4 mekanisme kenapa orang yang stres itu larinya jadi makan berlebihan. Jadi 4 mekanisme itu yang pertama adalah mekanisme dari aspek kognitif, dari aspek intelektual kita gitu. Ketika kita tidak berhasil mengatasi stres kita mengalami kebuntuan untuk mencari solusi gitu ya. Kita cenderung ingin lari dari kondisi itu. Ya. Kita sulit mencari solusi. Itu seringkali problemnya adalah ada di executive function atau fungsi eksekutif. Jadi di otak kita ini Bapak Ibu, ini kalau saya pakai headset itu ya, biasanya kita pakai bandu nih. Nah, gini. Nah, biasanya kalau kita pakai bandu kan di sini ya. Di rentangan bandu ini itu namanya adalah area prefrontal cortex kalau di otak. Secara anatomi namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini adalah area eksekutif kita. Seperti halnya seorang manajer eksekutif ya. Pekerjaan area eksekutif ini adalah menganalisa masalah, memikirkan alternatif solusi. Kemudian melakukan daya nalar atau pertimbangan. Kalau saya begini nanti saya resikonya ini. Kalau saya begini nanti saya mendapatkan keuntungan ini.
Kemudian area eksekutif ini juga bertugas untuk membuat keputusan. Jadi setelah kita timbang-timbang, kita membuat keputusan. Dan ketika orang mengalami stres, kemampuan area ini menurun, Bapak Ibu. Itu masalahnya. Sehingga kadang kita sangat sulit mencerna masalah, kita sangat sulit memahami ya apa sih yang terbaik untuk masalah saya. Jadi itu area eksekutif. Dan kadang kita perlu berdiskusi, meminta pendapat orang lain ya untuk membantu kita menalar, mengendapkan ya, mengelola, menganalisa masalah kita. Itu mekanisme pertama. Yang kedua adalah mekanisme perilaku. Mekanisme perilaku ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bawa sejak kecil, gitu ya. Contohnya, ada kasus di mana saya menyarankan pasien saya untuk turun berat badan, tapi ternyata di rumah itu selalu ada camilan keripik-keripikan. Menurut Bapak Ibu kira-kira akan berhasil enggak? Berhasil enggak? Ya. Bagaimana kita mau berhenti makan kalau di rumah itu selalu ada makanan enak, ya? Dok, kalau nggak dimakan kan mubazir ya, Dok. Rezeki kok ditolak gitu ya. Jadi yang kedua mekanisme terkait dengan perilaku. Kita punya kebiasaan-kebiasaan yang sudah terlanjur buruk gitu. Saya pernah menemukan sebuah keluarga ya, satu keluarga yang punya kebiasaan minum cola. Saya tidak menyebut merek tertentu ya. Jadi pagi, siang, sore, malam ini minum cola loh Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah makan pagi minum cola, setelah makan siang minum cola, sambil nonton film minum cola gitu ya. Sambil makan malam minum cola, dan keluarga ini bisa pesan minuman cola itu kalau zaman itu namanya 1 krat ya, karena botol beling ya, botol kaca 1 krat, dan itu bisa habis 2-3 hari. Jadi bisa dibayangkan ya. Sedangkan kita tahu minuman cola itu adalah salah satu minuman high sugar, minuman tinggi gula. Jadi ada perilaku pola makan yang memang dari awal sudah kurang baik. Yang kedua, perilaku malas gerak, perilaku yang suka rebahan ya. Jadi memang kita sudah dari awal memang tidak terbiasa olahraga gitu. Yang sering terjadi pada ibu rumah tangga, Dok, kita ini kan seharian ya, Dok. Nyapu, ngepel, nyuci, setrika, masak dan lain sebagainya. Masa itu nggak dihitung olahraga gitu ya? Nah, ini akan menjadi pertanyaan yang penting ya. Sebetulnya yang bisa menjawab ini adalah dokter spesialis rehab medik ya. Sebetulnya webinar ini akan berlanjut dengan webinar obesitas dengan kajian dari dokter spesialis yang lain, Bapak Ibu. Ya, saya akan mengkaji dari sudut pandang stres. Jadi physical activity-nya kurang kegiatan fisik. Kemudian pola tidur. Ada sebuah penelitian yang mengatakan orang-orang dengan tidur kurang dari 6 jam sehari, ya, minimalnya kurang dari 6 jam sehari, dia cenderung akan makan lebih banyak. Jadi kuncinya kalau Bapak Ibu mau menurunkan berat badan, maka tidur ini harus cukup gitu. Dan seringkali orang stres ini tidurnya kurang. Ya, tidurnya kurang. Dan ada beberapa pasien yang menerjemahkan gini, ya sudah Dok, daripada saya makan mending saya tidur terus, Dok. Jadi tidurnya lebih dari 10 jam, tidurnya jadi 12 jam. Akhirnya tetap tidak produktif ya karena stresnya tidak teratasi. Kemudian mekanisme yang lain adalah mekanisme hormonal Bapak Ibu. Jadi mekanisme hormonal di sini grup fisiologi ya. Di kepala kita ini ada yang namanya sumbu. Sumbu hipotalamus, sumbu hipofise, sumbu adrenal. Adrenal itu ada di atas ginjal kita. Gitu. Jadi hipotalamus, hipofise dan adrenal di atas ginjal kita itu dia semacam satu benang ya, satu tali gitu. Ketika kita stres, maka ada area di kepala kita. Area di kepala kita itu sebesar biji kedelai. Namanya hipotalamus. Sebesar biji kedelai, kecil sekali. Hipotalamus ini adalah pusat makan, central of eating, central of hormonal. Hipotalamus ini adalah pusat tidur, pusat makan, pusat tidur, pusat hormonal. Jadi bisa dibayangkan itu kenapa stres, makan, dan tidur itu berada pada satu organ dan itu saling mempengaruhi. Ketika kita mengalami stres, hipotalamus ini akan mengeluarkan zat-zat kimia.
Zat-zat kimia yang mendorong kita untuk makan, mengeluarkan hormon-hormon yang disebutkan di bawah ini. Hormon leptin dan hormon grelin. Hormon leptin ini keluar ketika lapar, Bapak Ibu. Ya, hormon grelin ini keluar ketika kita kenyang. Jadi ternyata lapar dan kenyang itu tugasnya adalah hormon yang berbeda, bukan hormon yang sama. Gitu. Ketika orang ini stres, hormon leptinnya jadi lebih banyak, hormon grelin menurun. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, kalau orang stres itu jadinya bawaannya lapar terus. Ini penjelasannya, gitu. Karena ketika kita stres, hormon leptin itu cenderung berlebihan produktivitasnya. Dan hormon grelin jadi menurun. Sehingga kadang kita nggak tahu kita ini sudah kenyang apa enggak sih gitu. Kok rasanya pingin mengunyah terus. Jadi dari 4 mekanisme inilah yang menyebabkan lahirnya obesitas. Gitu. Dan setelah badan kita membesar ternyata respon sekitar. Ada tante kita datang, loh kamu kok gendut sekarang, kamu enggak cantik lagi kayak dulu. Kemudian sepupu kita datang, cobalah kamu kurusin, kamu enggak bagus loh, dan lain sebagainya. Dengan komentar-komentar negatif yang lainnya. Yang istilahnya anak muda sekarang ini body shaming ya. Mempermalukan perawakan tubuhnya, body shaming. Dan body shaming ini akan melahirkan stres lagi. Jadi ini kayak siklus ya Bapak Ibu, muter terus. Jadi karena kita tahu ini sebuah siklus, berarti siklus ini harus kita potong. Gitu ya, rantainya harus dipotong. Karena kalau rantai ini tidak dipotong, maka siklus ini akan berjalan terus gitu. Jadi yang pertama kita bisa memotong di stresnya. Kita atasi stres kita. Kita atasi cara berpikir kita. Kita ubah perilaku kita. Ya. Baru nanti hormon-hormon di kepala kita, hormon-hormon di badan kita jadi berubah. Jadi bergeser menjadi normal gitu. Ya. Yang kedua, yang bisa kita intervensi adalah stigma. Nggak perlu ngomong-ngomongin tentang badan ya. Orang gendut itu cantik dengan caranya, orang gendut itu cantik dengan stylenya ya Bapak Ibu. Ini untuk Bapak Ibu yang terlanjur gendut. Ya, Anda cantik dengan gaya Anda cantik dengan style Anda. Jadi yakinilah itu. Sambil kita terus mengupayakan untuk mengelola empat aspek ini supaya berat badan kita turun untuk kesehatan ya, bukan untuk kecantikan saja tapi untuk kesehatan. Gitu. Sama sebetulnya ini ya, ketika kita stres kita akan mengeluarkan hormon stres. Hormon stres ini hormon kortisol namanya Bapak Ibu. Hormon kortisol ini jahat. Ini hormon yang jahat karena ketika dia menempel di organ-organ kita, dia akan cenderung merusak organ kita. Kalau dia nempel di area pencernaan, nempel di otak kita ya itu tadi akan mempengaruhi hormon leptin dan hormon grelin. Kemudian hormon kortisol ini juga akan mempengaruhi metabolisme kita ya. Karena orang dengan stres itu cenderung metabolisme membuat lemaknya jadi lebih apa namanya ya, lebih produktif bikin lemak. Ya, dan ini seterusnya. Ini muter sama. Berarti kita harus memotong mata rantai ini. Nah,